Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Perkenalkan, nama saya Aryanggi Triadi, mahasiswa KKN UNY 2021. Nah, saya hari ini akan menjelaskan mengenai 16 tenses dalam bahasa Inggris. Nah, program ini merupakan salah satu program penunjang dari KKN UNY 2021. Nah, tujuan dari program ini adalah supaya adik-adik sekalian, teman-teman sekalian bisa memahami 16 tenses yang akan saya ajarkan dan mudah-mudahan bisa mengimplementasikannya di waktu kemudian hari. Nah, tidak perlu menunggu-nunggu, mari kita langsung masuk ke materi tenses tersebut sebagai berikut. Nah, yang pertama yang perlu kita pelajari itu adalah tenses yang berkaitan dengan masa sekarang atau present tense. Dimulai dari simple present tense. Nah, simple present tense itu adalah sebuah tenses yang menunjukkan suatu fakta atau kejadian yang terjadi saat sekarang ini. Bisa juga untuk menunjukkan kebiasaan atau rutinitas yang kita lakukan sehari-hari. Nah, bagaimana rumusnya? Kita akan lihat sebagai berikut. Untuk kalimat positifnya itu ada subjek ditambah verb 1. Nah, contohnya adalah Mario goes in to the city. Nah, bagaimana kalimat negatifnya? Kita lihat sebagai berikut. Ada subjek, kemudian ada do or does, kemudian ada not, kemudian ada verb 1. Nah, jadi yang kalimat di positifnya Maria goes into the city itu menjadi Mario does not go into the city. Ini adalah bentuk negatifnya. Terus kemudian untuk bentuk interrogatifnya itu ada yang kalimat do or does-nya ini didahulukan di bagian awal, kemudian diikuti oleh subjek. Jadi do or does, kemudian subjek, kemudian verb 1. Yang sebelumnya kalimatnya ada Maria does not go into the city, jadi does Mario go into the city. Nah, ini adalah kalimat dari simple present tense. Nah, selanjutnya kita akan berlanjut ke materi tenses berikutnya. Nah, yang materi kedua itu adalah mengenai present continuous tense. Nah, present continuous tense itu digunakan untuk menunjukkan suatu kejadian yang sedang berlangsung dan saat dibicarakan masih berlangsung. Nah, rumusnya seperti apa? Mari kita lihat sebagai berikut. Kalimat positifnya itu ada subjek ketemu is, am, are, ketemu verb ing. Nah, contohnya seperti apa? My dad is playing a tennis ball. Terus kemudian di bagian negatifnya kita ada subjek ketemu is, am, are, kemudian ditambah dengan not, kemudian ditambah dengan verb ing. Nah, contohnya yang tadi adalah my dad is playing a tennis ball menjadi my dad is not playing a tennis ball. Nah, seperti itu. Terus kalimat interrogatifnya is, am, are, kemudian ditambahkan subjek, kemudian ditambahkan dengan verb ing. Nah, jadi kalimat sebelumnya my dad is playing a tennis ball menjadi is my dad playing a tennis ball. Nah, seperti
ini adalah bentuk dari present continuous tense. Jadi di kalimat positifnya adalah my dad is playing a tennis ball. Kemudian kalimat negatifnya adalah my dad is not playing a tennis ball. Kemudian kalimat interrogatifnya is my dad playing a tennis ball. Nah, itu adalah bentuk dari present continuous tense. Sekarang kita akan berlanjut ke materi tenses berikutnya. Jadi materi ketiga itu mengenai simple past tense. Simple past tense itu digunakan untuk menjabarkan suatu kejadian yang telah terjadi di masa lampau. Bagaimana rumus dari simple past tense tersebut? Mari kita lihat sebagai berikut. Untuk kalimat positifnya itu ada subjek ketemu verb 2. Contohnya adalah they at di sini adalah eat, tapi dengan verb 2 yang menunjukkan hal tersebut lampau. They ate their dinner last night. Kemudian itu di bagian negatifnya ada subjek, terus did, kemudian ditambah not, kemudian ditambah dengan verb 1. Nah, jadi kalimatnya they did not eat their dinner. They did not eat their dinner. Nah, kemudian kalimat interrogatifnya jadi did plus subjek terus verb 1. Nah, kalimatnya seperti apa? Nah, jadi kalimat yang sebelumnya they ate their dinner last night menjadi did they eat their dinner last night. Nah, ditambahkan dengan kalimat tanya. Nah, ini adalah bentuk dari simple past tense. Jadi kalimat positifnya they ate their dinner last night. Kemudian di kalimat negatifnya they did not eat their dinner. Kemudian di kalimat interrogatifnya itu menjadi did they eat their dinner last night. Nah, seperti itu adalah penjelasan mengenai simple past tense. Nanti kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Materi keempat itu mengenai past continuous tense. Untuk past continuous tense itu membicarakan suatu kejadian yang terjadi pada waktu tertentu di masa lalu, di mana ketika kita menceritakan sebuah cerita itu terdapat satu atau dua kejadian, kemudian ditambah dengan kejadian lain yang menjadi penyerta dari kedua kejadian tersebut. Nah, rumusnya seperti apa? Mari kita lihat sebagai berikut. Nah, kalimat positifnya itu adalah subjek, terus yang tadinya is are menjadi was, were, kemudian ketemu dengan verb ing. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya ini, she was sleeping when the alarm went off. Jadi she was sleeping when the alarm went off. Nah, untuk kalimat negatifnya itu rumusnya adalah subjek ketemu was, were, ditambah not, ditambah verb ing. Nah, contohnya seperti apa? He was not sleeping when the alarm went off. Nah, untuk kalimat interrogatifnya rumusnya itu adalah seperti ini: was, were, kemudian ditambah subjek ditambah dengan verb ing. Nah, kalimatnya seperti apa? Was she sleeping
when the alarm went off, ditambahi dengan tanda tanya. Nah, ini adalah kalimat dari contoh kalimat dari past continuous tense. Kalimat positifnya she was sleeping when the alarm went off. Kemudian kalimat negatifnya she was not sleeping when the alarm went off. Kemudian kalimat interrogatifnya was she sleeping when the alarm went off. Nah, mudah-mudahan bisa dimengerti. Kita lanjut ke materi tenses berikutnya. Materi kelima itu mengenai simple future tense. Nah, simple future tense itu digunakan untuk menjabarkan suatu tindakan di masa yang akan datang dan tidak dapat dipengaruhi oleh tindakan-tindakan yang lain. Nah, selain itu simple future tense itu juga dapat digunakan untuk membuat sebuah janji atau prediksi yang berhubungan dengan masa yang akan datang. Nah, rumus dari simple future tense itu akan kita lihat sebagai berikut. Nah, kalimat positifnya itu adalah Jack ketemu Bill ketemu dengan verb 1. Contohnya seperti apa? Rudy will arrive at the airport. Nah, ini adalah bentuk positifnya. Bagaimana kita menegatifkan kalimat positif ini? Rumusnya S, subject ketemu will. Kemudian setelah will itu ditambahkan kata not. Kemudian ditambahkan kata verb 1. Nah, tadi kalimatnya Rudy will arrive at the airport, jadinya Rudy will not arrive at the airport. Nah, untuk kalimat interrogatifnya jadinya will ketemu subjek ketemu verb 1. Contohnya tadi yang kalimat positifnya Rudy will arrive at the airport, jadinya will Rudy arrive at the airport dengan tanda tanya. Nah, ini adalah bentuk kalimat dari simple future tense, di mana kalimat positifnya Rudy will arrive at the airport, terus kalimat negatifnya Rudy will not arrive at the airport, kemudian kalimat negatifnya will Rudy arrive at the airport. Nah, mudah-mudahan teman-teman bisa memahaminya. Selanjutnya kita akan beralih ke tenses selanjutnya. Nah, materi selanjutnya itu mengenai future continuous tense. Future continuous tense itu membicarakan suatu kejadian atau tindakan yang terjadi di masa tertentu. Nah, tenses bahasa Inggris ini juga berfungsi untuk menunjukkan suatu masa yang akan datang dan juga tindakan yang pasti akan terjadi dalam waktu dekat di masa depan. Future continuous tense itu sifatnya adalah meyakinkan bahwa kejadian tersebut sangat dekat dan akan terjadi di masa depan. Nah, rumusnya seperti apa? Mari kita lihat sebagai berikut. Kalimat positifnya, subjek ketemu dengan will, ketemu dengan yang be. Will ketemu be, terus ketemu dengan verb ing. Nah, ini yang membedakan antara simple future tense dengan future continuous tense. Nah, contohnya seperti apa? He will be eating the dinner at 7 p.m. Nah, kemudian untuk kalimat negatifnya itu subjek ketemu dengan will, ketemu dengan not, ketemu dengan be, terus ketemu dengan verb ing. Dimana kalimat positifnya adalah he will be eating the dinner at 7 p.m. Dinegatifkan menjadi he will not be eating the dinner at 7 p.m. Nah, kemudian untuk kalimat interrogatifnya menjadi will
ketemu S, ketemu dengan B, ketemu dengan verb ing. Kalimatnya yang tadinya he will be eating the dinner at 7 p.m. menjadi will he be eating the dinner at 7 p.m. Nah, ini adalah bentuk atau contoh kalimat dari future continuous tense. Nah, kalimat positifnya bisa dilihat he will be eating the dinner at 7 p.m. Kemudian kalimat negatifnya he will not be eating the dinner at 7 p.m. Terus kalimat interrogatifnya will he be eating the dinner at 7 p.m. dikasih dengan tanda tanya. Nah, seperti itu adalah bentuk dari future continuous tense. Kemudian kita akan berlanjut ke materi tenses berikutnya. Kita sebelumnya telah mempelajari mengenai present tense, past tense, dan future tense. Sekarang kita beralih kepada perfect tense. Nah, dimulai dari present perfect tense. Nah, present perfect tense itu adalah suatu tenses yang intinya menunjukkan suatu hasil. Nah, mengapa dikatakan begitu? Karena present perfect tense itu adalah tenses yang menjabarkan suatu kejadian yang telah dimulai di masa lalu dan berakhir pula di masa lalu, atau kegiatan tersebut masih berlanjut hingga sekarang. Nah, contoh atau rumus dari present perfect tense itu seperti apa? Kita bisa lihat sebagai berikut. Yang positifnya itu adalah subjek ketemu dengan have atau has, terus kemudian ketemu dengan verb 3. Nah, contohnya seperti apa? He has already done the homework. Nah, ini adalah contoh positifnya. Terus bagaimana kita menegatifkan kalimatnya? As ditambah dengan have atau has, kemudian ditambahkan dengan not, kemudian ditambahkan dengan verb 3. Contoh kalimatnya seperti apa? He has not already done the homework. Nah, terus untuk kalimat interrogatifnya seperti apa? Have has ketemu dengan subjek, ketemu dengan verb 3. Nah, kalimatnya seperti apa? Has he already done the homework. Nah, ini adalah contoh dari kalimat present perfect tense. Dimana kalimat positifnya he has already done the homework, terus kalimat negatifnya he has not already done the homework, terus kalimat interrogatifnya has he already done the homework. Nah, seperti itu adalah bentuk dari present perfect tense. Nah, kita akan berlanjut ke tenses berikutnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai past perfect tense. Nah, past perfect tense itu adalah tenses yang digunakan untuk menunjukkan suatu kejadian yang terjadi sebelum waktu tertentu di masa lampau. Nah, dasarnya itu, dasar penggunaannya yakni ketika tenses tersebut digunakan untuk menyatakan suatu tindakan yang telah diselesai di masa lalu sebelum tindakan lainnya terjadi di masa lalu juga. Nah, rumus tensesnya itu adalah sebagai berikut. Subjek ketemu dengan subjek, ketemu dengan had, ketemu dengan verb 3. Nah, contohnya seperti apa? He had been a high school student before last year.
kalimat negatifnya itu dimulai dari subjek ketemu had, ketemu dengan not, ketemu dengan verb 3. Nah, contohnya seperti apa? He had not been a high school student until last year. Nah, ini adalah bentuk kalimat negatif dari past perfect tense. He had not been a high school student until last year. Terus kalimat interrogatifnya seperti apa? Had ketemu dengan subjek, ketemu dengan verb 3. Nah, ini kalimat positifnya he had been a high school student before last year. Kalimat interrogatifnya adalah had he been a high school student until last year. Nah, itu adalah bentuk dari past perfect tense. Nah, jadi kalimat positifnya he had been a high school student before last year. Kemudian kalimat negatifnya he had not been a high school student until last year. Kemudian kalimat interrogatifnya had he been a high school student until last year. Seperti itu adalah bentuk dari past perfect tenses. Nah, setelah itu kita akan berlanjut ke materi berikutnya. Future perfect tense menekankan pada tindakan yang akan berakhir pada waktu tertentu di masa yang akan datang. Nah, rumusnya seperti apa? Mari kita lihat sebagai berikut. Untuk kalimat positifnya, rumusnya adalah subjek, terus ketemu will, terus ketemu have atau has, terus ketemu dengan verb 3 karena ini perfect. Terus contoh kalimatnya seperti apa? He will have finished the task by next Monday. Nah, bagaimana cara kita menegatifkan kalimat ini? Nah, rumusnya subjek will ditambah not ditambah have atau has ditambah verb 3. He will not have finished the task by next Monday. Nah, sekarang kita coba untuk menginterrogatifkan kalimat ini ya. Nah, rumusnya will ketemu dengan subjek, ketemu dengan have atau has, ketemu dengan verb 3. Kalimat positifnya yang sebelumnya he will have finished the task by the next Monday, kita menjadi will he finish the task by the next Monday. Dengan tanda tanya. Nah, jadi bisa dilihat ya bahwa kalimat positifnya itu adalah he will have finished the task by next Monday. Kemudian kalimat negatifnya he will not have finished the task by the next Monday. Kemudian kalimat interrogatifnya will he finish the task by the next Monday. Nah, seperti itu adalah bentuk dari future perfect tense. Semoga dapat dipahami. Nah, sekarang kita akan berlanjut ke tenses berikutnya.